Penembakan misterius, atau sering disingkat Petrus, merupakan salah satu peristiwa kelam yang terjadi di era Orde Baru. Sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Petrus merupakan peristiwa penembakan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai preman, atau gali di beberapa penjuru daerah. Orang-orang yang menjadi korban Petrus, biasanya akan dibiarkan tergeletak di tengah jalan atau di bawah jembatan, sehingga publik dapat menyaksikan sendiri kejamnya peristiwa tersebut. Selain dibiarkan tergeletak, beberapa korban lainnya justru disembunyikan dan hingga kini tidak diketahui nasibnya. Berbagai macam spekulasi hadir untuk menjelaskan cara Petrus bekerja selama Orde Baru. Presiden Soeharto, sebagaimana ditulis dalam autobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, mengungkapkan bahwa Petrus merupakan metode pembasmi kejahatan yang efektif. Petrus menjadi efektif karena mampu membawa efek jera yang luar biasa pada para pelaku kejahatan. Berbagai tindakan pembunuhan dan tindakan meninggalkan korban di tempat umum, merupakan tindakan yang disengaja supaya efek jera itu sampai kepada masyarakat. Presiden Soeharto mengklaim bahwa efek jera yang dibawa oleh Petrus terasa lebih nyata daripada hukuman-hukuman lain yang telah diberlakukan di Indonesia. Petrus mulai marak di Indonesia sejak 1983. Kala itu, kota Yogyakarta menjadi tempat pertama bagi operasi Petrus. Orang-orang bertato atau berpenampilan seperti preman, menjadi target utama dari Petrus. Hal tersebut kemudian membuat banyak pemuda yang memiliki tato di tubuhnya, untuk menghilangkan tatonya ramai-ramai. Ketakutan tersebut semakin meluas, ketika kabar mengenai munculnya Petrus di berbagai daerah lain menyebar. Korban Petrus biasanya ditemukan dengan ciri-ciri yang hampir sama. Korban Petrus umumnya memiliki 3 luka tembak di tubuhnya. Selain luka tembak, beberapa korban Petrus sebagian besar juga ditemukan dengan luka cekik di lehernya. Di atas mayat yang dibiarkan tergeletak, pelaku penembakan biasanya akan meninggalkan uang Rp10.000 untuk biaya penguburan. Pada tahun 1983, tercatat 532 orang tewas, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Pada tahun 1984, ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985, tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal, dan dijemput aparat keamanan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta sebagai operasi pembersihan para gali. Akhirnya gebrakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup. Pada tahun 1980-an, suasana kota Yogyakarta cukup mencekam. Para preman yang selama itu dikenal sebagai gabungan anak liar atau gali, dan menguasai beberapa wilayah dibuat resah. Karena tiba-tiba mereka diburu oleh Tim Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK, yang kemudian dikenal sebagai Petrus. Ketika melakukan aksinya, tak jarang suara letusan senjata para penembak terdengar oleh masyarakat, sehingga suasana jadi makin mencekam. Mayat-mayat para korban penembakan atau pembunuhan misterius itu pada umumnya mengalami luka tembak di bagian kepala dan leher, lalu kemudian dibuang di lokasi yang mudah ditemukan oleh penduduk sekitar. Ketika ditemukan mayat, biasanya langsung dikerumuni warga dan menjadi tontonan masyarakat esok harinya, lalu menjadi headline di media massa yang terbit di Yogyakarta. Aksi OPK melalui modus Petrus tersebut, dengan cepat menimbulkan ketegangan dan teror bagi para pelaku kejahatan, karena korban-korban Petrus di kota-kota lainnya pun mulai berjatuhan. Selama sebulan Petrus di Yogyakarta, paling tidak 6 tokoh penjahat tewas terbunuh. Para korban tewas yang ditemukan rata-rata mengalami luka tembak parah di kepala dan lehernya. 2 di antara korban Petrus yang berhasil diidentifikasi adalah mayat Budi alias Tentrem, dan Samudi Blekok alias Black Sam.
Mayat Budi yang dulu ditakuti dan dikenal lewat geng mawar irengnya, menjadi korban tak berdaya yang terkapar di parit di tepi jalan daerah Bantul Selatan Yogyakarta. Peristiwa itu terjadi di awal tahun 1985. Sedangkan mayat Samudi alias Black Sam ditemukan tergeletak di semak belukar di kawasan Kota Gede, yang tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Dari cara membuang mayatnya, jelas ada semacam pesan yang ingin disampaikan kepada para bromocorah di Yogyakarta, yaitu agar segera menyerahkan diri, atau menemui ajal seperti rekan-rekan mereka yang telah tewas. Selama Petrus berlangsung, paling tidak ada 60 bromocorah Yogyakarta yang menjadi korban Petrus. Sebagian besar tewas ditembak, dan beberapa yang lainnya tewas terbunuh akibat senjata tajam. Sejumlah korban bahkan diumumkan oleh aparat keamanan, bahwa penyebab tewasnya mereka adalah akibat pengeroyokan massa. Salah satu korban yang diklaim aparat keamanan sebagai korban yang tewas akibat pengeroyokan massa, adalah bromocorah bernama Ismoyo. Selama hidupnya, Ismoyo dikenal sebagai gali elit, karena merupakan lulusan Fakultas Sosial Politik UGM dan berstatus PNS. Sebagai ketua kelompok preman yang sering memalak angkutan-angkutan kota di wilayahnya, gali elit tersebut kemudian diciduk oleh aparat keamanan untuk diinterogasi. Namun menurut versi aparat, Ismoyo mencoba melarikan diri dan kemudian tewas akibat dikeroyok massa. Modus menyuruh bromocorah lari kemudian sengaja diteriaki maling, atau malah ditembak saat sedang lari, merupakan cara standar yang dilakukan tim Petrus untuk membereskan buruannya. Cara lain untuk memberikan shock terapi kepada bromocorah adalah dengan menembak korbannya puluhan kali. Cara ini diterapkan Petrus saat menghabisi pentolan gali di Yogyakarta, yaitu Slamet Gaplek. Berdasarkan info, Slamet konon kebal peluru. Slamet Gaplek sempat melarikan diri dengan cara mematahkan borgol, namun akhirnya tersungkur mengenaskan setelah dihujani tembakan, dan lebih dari 20 peluru bersarang di sekujur tubuhnya. Korban yang tewas dengan cara yang sadis dan mengenaskan tersebut, lalu dibuang ke tempat-tempat yang mudah ditemukan oleh warga, sehingga esoknya langsung menjadi berita yang heboh. Berita tentang mayat-mayat yang berjatuhan pun, menghiasi kolom-kolom depan koran dan dengan cepat jadi pembicaraan publik. Cara seperti itu memang sangat efektif sebagai efek shock terapi yang sangat ampuh, untuk membasmi pelaku-pelaku tindak kejahatan, meminimalisir angka kejahatan di kota-kota besar.